Ini saya berbagi pengalaman, kelebihan dan kekurangan EDC PNI ya. Kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama PNI, EDC PNI ini ya. EDC PNI ini pengajuannya mudah, prosesnya sekitar 3-6 bulan ya. Kemudian untuk syaratnya sama seperti EDC yang lain, KTP, KK, surat izin usaha, terus foto tempat usaha. Kemudian yang ketiga, cukup ngendapin saldo 2,5 juta ya, ngendapin saldo 2,5 juta. Nanti kalau misalkan alat ini mau dibalikin, misalkan setahun terus mau dibalikin, yaitu saldo yang 2,5 juta itu bisa diambil lagi. Terus untuk biaya adminnya ini murah. Kalau EDC lain itu misalkan tarik tunai itu potongannya 6.500. Nah, tapi kalau EDC PNI ini potongannya itu cuma 3.000. Cuma 3.000, bank apapun ya. Bank apapun potongannya 3.000. Ini pengalaman saya ya. Kalau ternyata ada biaya lain selain 3.000 ya saya kurang tahu, tapi saya udah ngecek sendiri di rekening saya nyoba pakai BRI, pakai BCA, sama semuanya cuma kena potongan 3.000, nggak ada biaya lain. Kemudian alat ini bisa tarik tunai PKH, bantuan pemerintah ya. Terus yang keenam, jaringannya ini pakai kartu Telkomsel dari sana, dari bank. Ini sudah bekerja sama dengan Telkomsel dan nggak perlu ngisi kuota. Jadi ini kartunya sudah aktif terus ya, sudah kerja sama banknya, nggak perlu isi kuota. Kemudian untuk koneksinya ini cepat, meskipun ini jaringannya belum 4G, tapi koneksinya cepat. Untuk transaksi itu cepat banget ya, seperti 4G cepat. Kemudian bisa cek saldo ya, otomatis ya, alat ini bisa cek saldo, beda dengan EDC BCA. Kalau EDC BCA belum bisa cek saldo. Nah, itu 8 kelebihan yang saya rasakan di alat ini. Ini cukup bagus ini alatnya, meskipun belum Android. Nah, kekurangannya yang pertama itu baterainya cepat habis. Baterainya ini cepat habis. Kalau saya itu selalu colok listrik terus, colok cas terus ya, nggak pernah saya cabut, kecuali memang colokannya mau saya pakai untuk yang lain. Kemudian yang kedua ya, belum Android ya, jadi jaringannya masih 3G, tapi yaitu tadi kelebihannya itu cepat meskipun masih 3G. Kemudian yang ketiga, potongan admin ini ketika keluar dari rekening si customer atau pelanggan itu langsung gabung jadi satu. Misalkan pelanggan nariknya 100.000, nah itu kalau mereka ngecek di misalkan m-bankingnya itu keluarnya 103.000, langsung nominalnya jadi satu, kayak gitu. Kekurangannya di situ. Tapi untuk struk yang keluar tetap 100.000, tapi kalau dicek di rekeningnya itu 103.000. Tapi selama ini sih saya jelasin ke orangnya, kalau itu potongan bank sih alhamdulillah nggak ada masalah, tetap mereka mau terima. Kemudian untuk tarik PKH ini kekurangannya ya. Kalau tarik PKH itu harus menyisakan 10.000. Misalkan kartu PKH-nya itu dapat uang bantuan pemerintah 200.000. Nah, itu nggak bisa diambil habis. Yang pertama harus nyisain 10.000, kemudian harus nyisain potongan banknya kalau nggak salah 3.000 ya. Jadi nggak bisa ngambil habis. Pokoknya nyisain, misalkan uangnya 200.000 di kartu PKH itu ya mungkin ambilnya 180.000 ya. Kekurangannya di situ. Ini banyak yang nggak mau. Jadi waktu itu banyak pelanggan saya yang mau narik PKH, terus ternyata potongannya banyak di kios saya, akhirnya ya jadi sepi yang narik PKH. Kemudian belum bisa transfer sesama kartu ATM. Nah, maksud saya belum transfer pakai ATM itu belum bisa. Jadi kan ada pelanggan tuh datang mau transfer
mau transfer tapi pakai kartunya dia, jadi bukan transfer tunai, bukan transfer bawa uang, tapi pakainya kartunya dia sendiri, ditransfer ke rekening saudaranya atau temannya. Nah ini belum bisa, kekurangannya itu ya, paling itu. Tapi ini oke lah. Bahkan sekarang saya punya beberapa EDC yang sering saya pakai itu yang ini, justru karena adminnya murah, koneksinya paling cepat daripada yang lain. Yang lain yang 4G yang sudah Android punya saya itu masih kalah cepat dengan yang ini. Ya paling itu. Terima kasih sudah menonton.